9 Mei 2015, 10 tahun yang silam, warga Kota Semarang, khususnya para pedagang Johar, akan selalu mengingat hari itu, peristiwa yang sangat bersejarah dan menjadi catatan kelam bagi warga Kota Semarang. Karena pada hari itu, tepat 10 tahun yang lalu, Pasar Johar habis terbakar. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengembalikan kondisi Pasar Johar, khususnya bangunan fisiknya. Butuh waktu dan juga butuh biaya yang tidak sedikit untuk mengembalikan kondisi bangunan Pasar Johar. Para pedagang juga berharap butuh pengembalian kejayaan seperti sebelum terbakar. Namun, apakah setelah 3 tahun pasca direvitalisasi, Pasar Johar telah menemukan kejayaannya kembali? Jawa Pos TV akan mencoba melihat dari dekat kondisi Pasar Johar saat ini. Pemirsa, ini adalah pintu masuk bangunan Pasar Johar. Tertulis di atas tahun pembuatan Pasar Johar tahun 1939. Dibangun pada saat penjajahan Hindia Belanda. Butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Dan butuh waktu dan juga dana yang tidak sedikit. Ratusan miliar rupiah dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Semarang digelontorkan untuk membangun kembali, merevitalisasi kembali Pasar Johar. Ada bagian-bagian yang tetap dipertahankan. Salah satunya adalah atap cendawan yang menjadi ciri khas bangunan Pasar Johar. Kemudian setelah revitalisasi, kondisinya kini jauh lebih nyaman. Para pedagang dan pengunjung terlihat leluasa untuk berjualan. Tapi ada satu yang hilang dari Pasar Johar, yakni pengunjung. Sudah hampir 3 tahun setelah direvitalisasi, kondisinya kini terasa lebih sunyi dibanding sebelum terbakar. Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama-sama Bu Indri, salah satu pedagang pecah belah ya Bu Indri ya, di lantai 2 ini ya Bu. Lantai 2 tengah Johar Tengah ya. Sudah sejak kapan Bu Indri jualan di Pasar Johar Bu? Sudah lama, sebelum kebakaran pertama. Sebelum kebakaran pertama. Iya. Jadi kalau kebakaran pertama itu sebelumnya pernah terbakar ya, cuma yang paling parah yang 2015 itu ya Bu Indri. Ini kan setelah direvitalisasi ya Bu ya, Pasar Johar jauh lebih bagus ya, lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih bersih. Lebih bersih. Nah, perbedaannya apa Bu? Sebelum terbakar sama setelah terbakar ini Bu Indri? Jauh sekali terpautnya. Jauhnya ini jauh soal omset apa ya, jauh? Omsetnya ya pembelinya jauh. Dulu waktu sebelum terbakar berapa kalau boleh tahu omset Bu Indri bisa mendapatkan omset jualan di sini Bu? Terpautnya banyak sekali ya. Turun drastis ya Bu? Turun gratis. Sampai tidak bisa kata apa-apa. Lebih dari 100% ya Bu ya? Jauh sekali. Udah dikasih banyak acara, udah dikasih apa-apa, ya masih begini, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi pemerintah kota ini sudah berulang kali ya mencoba melakukan terobosan ya Bu Indri ya? Udah dikasih ada apa-apa itu. Tapi ya sama aja, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kalau ini Bu, apa karena dampak penjualan atau online, daring itu bisa berpengaruh ya? Iya, pengaruh banget. Pengaruh banget. Soalnya kan harga sini sama online kan lebih turun. Ya, meskipun sudah dilakukan terobosan oleh pemerintah kota, harapannya Bu Indri apa ini untuk pemerintah kota? Pengennya kayak dulu lagi. Bisa ya rame gitu loh pasarnya, dan enggak kayak gini. Sebelum terbakar. Oke, itu suara dari Bu Indri, salah satu pedagang yang jelas sangat drastis sekali turun omsetnya. Kalau sekarang untuk dapat 1-2 pembeli saja sudah bersyukur ya Bu ya. Dulu sebelum terbakar puluhan ya Bu ya. Puluhan pembeli datang silih berganti ya Bu ya. Oke, Bu Indri, terima kasih Bu Indri sudah bersama kami. Demikian pemirsa,
kita sudah ngobrol dengan salah satu pedagang, Bu Indri, yang berlokasi di Johar Tengah, lantai 2. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, setelah tadi saya sama Bu Indri, sekarang saya sama Bu Api, salah satu pedagang di Pasar Johar, sama di lokasinya di Johar Tengah ya Bu, ya, lantai 2. Lantai 2. Bu, ini Bu Api setelah 3 tahun Pasar Johar direvitalisasi ya. Pasar terbakar, gimana ini Bu kondisinya sekarang ini? Kalau pertama pindah itu masih bagus. Masih bagus itu artinya? Maksudnya penjualan masih ramai. Tapi ini kok udah mendekati akhir tahun ini kok sepi ya sekarang. Apa itu karena perekonomian atau karena banyak online atau apa kurang tahu. Tapi yang tahu-tahu itu kalah sama itu Pak, yang di online itu. Kita harga kalah. Terus sekarang banyak kalau yang itu toko baru. Toko baru itu yang toko baru itu supermarket baru khusus jualan gerabah itu kan ada sekarang dijual bebas ya sekarang. Jadi harganya juga agak miring. Jadi kita masyarakat cenderung ke pasar itu sekarang jarang. Nyarinya udah ke tempat lain. Nah, gimana solusinya itu Pak? Biar pasar ramai kita harus curhat ke siapa atau gimana Pak? Ya, ini harusnya pemerintah Kota Semarang ya, pemerintah atau dinas pasar kah atau langsung ke kalau dinas pasar itu kan di bawah pemerintah kota ya. Ini harus ada terobosan yang dilakukan pemerintah kota, apalagi ini kan wali kota baru. Nah, itu gebrakan wali kota baru gimana ini biar mendukung pasar di Johar itu biar ramai. Soalnya kan ini pasar tradisional dulu kan terkenal ramai ya, kok sekarang terkenal sepi gitu loh Pak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bu Afi, kalau boleh diceritakan dulu sebelum terbakar ya, itu kan ramai banget. Sekarang pasca direvitalisasi, kalau boleh tahu gimana pendapatannya, khususnya omsetnya? Sekarang udah menurun banyak Pak. Berapa persen Bu? Berapa persen ya? Drastis pokoknya Pak. 50-an kali Pak. 50%? Dibandingkan kalau dulu masih di Pasar Johar ya, itu masih lumayan, udah bagus itu malahan Pak. Oh ya mau kebakaran sih ya. Kalau dulu nggak kebakaran mungkin ya Mas. Di situ enak di situ loh maksudnya Pak. Apa karena perekonomian sekarang atau gimana ya? Jadi ini sebelum pindah ke sini, setelah terbakar itu kan direlokasi ya Bu ya, ke Masjid Agung ya. Itu sempat ramai di sana? Oh, alhamdulillah Pak, ramai situ Pak. Udah tidak ada bandingannya, kita dulu. Menurut saya ya, ya dulu ya yang sebelum kebakaran pertama ya udah rame. Cuman kan harus terus kebakaran di situ pindah, alhamdulillah ya rame juga. Nah itu agak mengherankan ya. Sebenarnya kan waktu di relokasi di MAJT itu kan sudah ramai juga online, ya kan? Belum begitu ya kayaknya. Belum begitu banyak. Belum. Sekarang mungkin salah satunya itu ya mungkin ya. Ya itu karena ada online itu, ada pasar bebas itu ya mungkin ya yang membuat pasar sepi. Ya, cenderung pembeli dah sekarang menurun. Apa karena cari uang susah atau gimana? Sekarang Pasar Johar itu rame. Apa itu perlu ada gebrakan dari siapa-siapa atau gimana? Apa mau menekankan yang pasar di luar-luar atau gimana Pak? Pasar bebas itu loh maksudnya apa itu? Jadi harapannya Bu Afi ini pemerintah turun tangan ya. Biar pasar Johar, pasar yang dulu terkenalnya itu kan pasar yang teramai ya. Terkenal lah pasar Johar, umpel-umpelan. Saya itu langsung buat lari aja udah. Bisa ya? Bisa. Dulu buat jalan aja susah ya. Susah Pak. Uyel-uyelan, desa-desan justru itu nostalgianya di situ ya. Nah, itu yang enak Pak. Untel-untelan ngono ki enak. Daripada ini. Jadi kalau Bu Afi sendiri sebenarnya nggak pengen ya direvitalisasi ya, kembalikan seperti dulu ya. Dulu, tidak apa-apa asal ramai Pak, tidak apa-apa Pak. Walaupun kumuh atau gimana ya, dulu kan itu terkenalnya kalau kumuh itu kayak ramai Pak. Sekarang bersih, malah pembelinya juga bersih. Padahal ini duitnya banyak loh Bu buat bangun kembali Johar ini loh. Apa itu karena perekonomiannya lagi susah atau gimana ya, ndak nyalakan ini ya, ndak ya. Emang katanya ini terkenalnya apa itu pasarnya resik apa itu slogannya itu itu ya bagus juga. Tidak ada pengamen atau apa masuk kan tidak boleh kan sekarang. Itu sih aku ya setuju sih, bagus juga buat apa pembeli nyaman gitu. Tapi ya bila perlu itu biar rame itu apa gitu. Baik Bu Afi, terima kasih Bu Afi. Semoga Pasar Johar bisa menemukan kembali kejayaannya Bu Afi. Seperti dulu ya Pak ya. Amin amin Bu. Pasar Johar Jaya. Pasar Johar Jaya. Nah itu tadi pemirsa, kita ngobrol bersama dengan Ibu Afi, sama dengan Bu Indri. Bu Afi juga mengalami penurunan ya,
belum bisa berjaya atau belum bisa seramai dulu ketika sebelum Pasar Johar terbakar. Dari PLN untuk Rakyat dan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, khususnya generasi muda, PLN UP3 Surakarta telah secara resmi menutup program pelatihan barista. Program ini dilaksanakan melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berlangsung dari tanggal 17 April 2025 hingga 18 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta, termasuk 5 peserta dari kelompok tunarungu. Sebagai bagian dari komitmen listrik untuk rakyat, PLN UP3 Kudus kembali menggelar kegiatan edukatif bertajuk PLN Mengajar untuk menumbuhkan pemahaman generasi muda tentang ketenaga listrikan. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor PLN UP3 Kudus ini diikuti oleh 64 siswa dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak untuk mengenal lebih dekat terkait proses produksi dan distribusi listrik berlangsung hingga sampai ke rumah-rumah pelanggan. Sebagai bagian dari komitmen listrik untuk rakyat, PLN UP3 Kudus kembali menggelar kegiatan edukatif bertajuk PLN Mengajar untuk menumbuhkan pemahaman generasi muda tentang ketenaga listrikan. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor PLN UP3 Kudus ini diikuti oleh 64 siswa dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak untuk mengenal lebih dekat terkait proses produksi dan distribusi listrik berlangsung hingga sampai ke rumah-rumah pelanggan. Biasanya kalau siang seperti ini Pasar Johar itu menjelang tutup itu tidak pernah sepi ya, selalu ramai dengan para pengunjung, pembeli yang datang silih berganti berjubelan. Dulu sebelum terbakar kita jalan saja susah ya, harus berhimpit-himpitan dengan pengunjung lain untuk bisa atau berhenti atau membeli di salah satu kios. Tapi sekarang bisa terlihat kondisinya sepi, lengang di Pasar Johar. Di lantai bawah yang tempat penjualan fashion, baju juga tidak tampak aktivitas yang cukup berarti di lantai bawah. Sementara di lantai 2 yang merupakan los tempat penjualan alat-alat rumah tangga, kemudian juga ada kuliner juga tidak begitu ramai, sepi. Ini sangat berbeda dengan kondisinya sebelum ketika Pasar Johar terbakar sebelum tahun 2015.
Sekarang saya sama Mbak Safa, salah satu pedagang Pasar Johar ya. Iya, Pak. Tapi Mbak Safa ini melek teknologi ya. Iya. Gimana nih Mbak Safa? Rame atau enggak ini jualannya? Oh ya, kalau di pasar habis puasa ini kan ya nggak kayak pas lebaran, momennya kan beda. Iya. Kan nggak setiap hari orang juga cari baju, cuman kita alhamdulillah pakai online juga sih Pak. Jadi ordernya lewat online, kita TikTok, Instagram gitu Ya. bisa. Nggak apa-apa Bu, mari Bu. Silahkan Ibu, lihat ya dulu. Kita mari Bu. Yeay. Ya, moga-moga mengenai Bu. Ya, Mbak katanya sebelum terbakar itu kan Johar rame ya, tapi setelah pasar terbakar direvitalisasi jadi bagus kok malah jadi sepi. Ada perbedaan nggak Pak? Kalau menurut saya sih lebih nyaman yang sekarang ya Pak Ya. dari dulu. Pasarnya juga pasti bangunannya lebih bagus. Terus orang kalau mau milih-milih kan enak. Kalau yang Ya. sekarang tertata ya pasarnya. Uyel-uyelan gitu. Betul, lebih enak kalau mau milih belanja juga lebih nyaman gitu. Tapi kalau dari sisi omset sendiri gimana Pak? Kalau omset malah jauh beda sih Pak. Saya malah sekarang. Oh, Saya kan jualnya kayak Bangkok, BKK gitu, iya. impor-impor. Jadi daya tariknya mungkin jauh beda juga. Iya iya. Jadi justru lebih banyak omsetnya ketimbang sebelum terbakar ya? Iya, malah lebih banyak sih Pak. Nah, ini adalah Mbak Safa, ini adalah salah satu contoh pedagang Pasar Johar yang tidak merasakan dampak dari pasca terbakarnya Pasar Johar. Justru omsetnya lebih banyak ya, semakin meningkat sebelum dibanding terbakar ya, sebelum terbakar ya Mbak Safa ya, karena memanfaatkan teknologi ya ini penjualan secara daring ya Mbak ya. Oke Mbak Safa, sukses Mbak Safa. Ibu siapa nih Bu? Dengan Ibu siapa nih Bu? Bu Mei. Bu Mei. Bu Mei, kenapa masih datang ke Pasar Johar ini Bu Mei? Kan katanya beli online kan lebih mudah. Gimana? Kenapa masih datang ke sini Bu? Ya sekalian jalan-jalan ya, sekalian lihat. Kadang kan takutnya nanti kalau pas atau enggaknya, kalau di sini kan kita bisa nyoba, terus kalau kurang gimana bisa dipulangin gitu. Ya, itu keunggulan kita belanja offline ya Bu ya. Iya. Secara lebih puas ya Bu. Ya lebih puasnya kita langsung ke tempatnya langsung gitu. Tapi kadang ada produk yang di sini juga di sini juga nggak ada, adanya cuma di TikTok atau di Instagram ya, atau gimana gitu. Ya, Bu Mei ini memang langganan sejak lama di sini. Iya, ya karena orang Semarang ya. Iya. Orang Semarang belinya di Johar gitu ya. Di Johar, kalau enggak ya di Tinggalnya di mana Bu Mei? di Gajah. Di Gajah, lumayan ya dari sini Deket, arteri ya. Paling ya nggak ada 15 menit, 10 menit, 12 menitan lah, dekat lah. Ya, tapi memang sudah lama langganan di Pasar Johar ya Bu ya. Dari kecil ya. Kalau dari segi harga sendiri Bu? Standar lah, Standar, umum ya. Umum lah kalau. Masih bisa ditawar ya? Masih bisa ditawar. Kalau di online nggak bisa ditawar ya? Nggak bisa. Tapi lagi kan kalau kadang kekecilan, kalau kebesaran kita bisa nganu ya. Kalau kekecilan kan udah nggak bisa ditukar. Iya, betul. Kalau di sini kan masih bisa ditukar gitu. Tapi kadang masih belanja online juga ya? Ya masih, ya tertentu lah kalau yang online tertentu. Kadang ya udah langganan, sudah tahu itu kualitasnya, kita beli lagi nggak masalah gitu. Nah ini pemirsa, Bu Mei ini adalah salah satu contoh pembeli yang cukup bijak ya. Jadi beliau tidak hanya belanja online, tapi juga demi kepuasan juga datang langsung ke toko offline seperti ini ya Bu ya. Bu Mei ya. Oke Bu Mei, selamat berbelanja Bu Mei. Iya sama-sama. Nah itu tadi menu. Banyak faktor memang yang menyebabkan Pasar Johar tidak seperti dulu sebelum terbakar. Ini menjadi PR bagi para pemangku kepentingan untuk mengembalikan kejayaan Pasar Johar. Karena di sini bukan hanya sekedar perputaran uang
ribuan, jutaan, bahkan miliaran untuk menghidupi ribuan orang yang menggantungkan nasibnya dan hidupnya di Pasar Johar. Tapi Pasar Johar adalah sejarah dan nostalgia yang tak boleh dilupakan, khususnya bagi warga Kota Semarang.